ilmu gratis luar biasa. Kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Bro Anthony di sini. Kita akan membahas from passion to profit. Alright, so kita mulai teman-teman. Selamat malam teman-teman. Saya ulangin sekali lagi, thank you so much udah hadir pada malam hari ini. So, kita akan ngebahas tentang passion to profit teman-teman. Jadi banyak sekali yang during PPKM ini tiba-tiba bisnisnya turun, kemudian tiba-tiba kena PHK begitu. And ketika di rumah mikir mau bisnis apa, tiba-tiba menyadari bahwa kok saya nggak punya skill apapun ya untuk dijual. Jadi mau dapetin duit, tiba-tiba gelap. Karena biasanya ya udah kerja aja sehari-hari, kerja aja gitu. So, dari situ tadi mulainya pertanyaan saya ke Bro Anthony. Jadi pertanyaan pertama adalah karena Bro Anthony mulai ini luar biasa banget. Jadi dari awal banget, pertanyaan saya tadinya adalah, nemuin passion tuh gimana sih? Bro Anthony pertama kali mulai itu gimana sih? Apakah passionnya memang di properti atau gimana tuh? Tell me your story. Oke, thank you Denny buat waktunya, thank you buat teman-teman yang udah hadir, dan sebenarnya sebelumnya ini tuh aku sempat ngefans juga sama Ko Denny, dan aku sempat ngechat sama Ko Denny mau datang ke Surabaya, ingat gak kok? Kalau dulu Ingat, aku pernah, tadi aku udah bicara. oh ingat ya? Oh, Ingat dong. iya Kita dulu, kan jadwal ngajar waktu itu kan. iya bener-bener, sempat udah beli tiket tapi waktu itu ketiduran, akhirnya nggak jadi berangkat, padahal udah sempat mau ke Surabaya waktu itu. Nah, thank you akhirnya bisa ketemu ngobrol-ngobrol di IG Live kayak gini. Nah, sebenarnya gini kok, kalau misal kalau dibilang passionku tuh apa, sebenarnya tuh aku tuh passionnya adalah menjual sama membuat cerita gitu. Karena basically waktu SMP itu memang suka banget itu yang baca komik. SD itu suka banget baca komik. Semua suka kan. Bener. Nah, dari situ pun akhirnya kayaknya bikin komik sendiri menarik nih. Jadi sempat waktu itu bikin-bikin bikin komik sendiri, kasih lihat teman-teman. Jadi benar-benar seneng banget storytelling lah. Waktu itu mungkin dulu dunia storytelling belum terkenal ya, tapi kayaknya itu background kenapa aku akhirnya jadi suka ngekonten, suka membuat suatu cerita gitu. Itu gara-gara memang awalnya tuh adalah karena dulu tuh suka nulis-nulis gitu. Nulis-nulis, bahkan nulis buku harian tuh juga suka. Nah, memang Wow. dari awal berbisnis itu memang waktu itu panutannya itu adalah Bung Chandra waktu itu. Jadi Bung Chandra ngeliatin Bung Chandra main di properti, oh kayaknya aku juga harus main di dunia properti juga. Nah, karena memang modalnya juga terbatas, makanya waktu dulu bikinnya itu bisnis F&B duluan kok. Jadi Oke. bisnis F&B itu udah berkali-kali juga. Jadi dari jual yang pertama itu jadi reseller nasi kucing, jadi aku beli malam, aku jual lagi itu siangnya atau paginya itu di di sekolahan aku sendiri SMA. Nah, habis itu jualan rumput laut, terus habis itu bukan import sih, ekspor deh. Jadi aku beli barang batik itu dari Jogja. Waktu itu kuliahnya sempat di Malaysia, jual batiknya itu di Malaysia. Nah, itu awal-awal aku mulai berbisnis sampai akhirnya bener-bener bikin bisnis yang beneran itu adalah yang Sumo Squid itu yang bikin brandnya sendiri. Nah, dari situ aku tahu nih kayaknya aku tuh memang pengennya itu adalah di bisnis properti. Nah, makanya mulai banyak dengerin bisnis-bisnis properti, insight-insight tentang properti, baru akhirnya itu benar-benar terjun di dunia properti itu kok. Cuman passion yang benar-benar pertama kali itu memang adalah ya jualan sama bikin cerita. Itu memang passion aku. Makanya keterusan sampai sekarang sih kok makanya. Enak ya, enak sih. Aku ngeliat teman-teman itu kayak jualan aja malu gitu kan. Berapa banyak tuh yang jualan aja udah kayak malu gitu kan. Kalau ngomongin tentang komik sih semua suka nih, tapi keren banget sih karena kamu dari komik aja langsung mikir gimana cara bikinnya gitu kan. Sama ketika aku ditawarin essential oil di 2017 itu. Daripada aku pakai terus jualin punya brand luar, kenapa gue nggak bikin sendiri ya? Habis itu bikinlah bom. Jadi maybe itu mindset yang penting banget kali ya, Bro Anthony ya. I mean kayak Betul, betul. kita selalu pengen instead of consume, kita mau produce something gitu gak sih? Betul, Ada betul, feel betul, itu betul. kan? Betul, betul. Iya kan? Jadi Bahkan lihat sekarang komik, kayak ngelihat film drakor aja ya kok ya. Aku tuh kayak pikir, oh cara ngambilnya tuh kayak gini, kayak gini. Sama tahu bisa jadi ide buat kayak gini. Jadi kayak kadang-kadang tuh bukan ngeliat filmnya, ceritanya, tapi kayak mikir, oh mereka itu ngambilnya tuh dari angle kayak gini. Oh mungkin aku bisa ngubah ke angle kayak gini. Jadi kayak bener-bener otaknya tuh udah bener-bener kebalik gitu. otaknya kebalik. Iya. Nah ini maybe yang kebanyakan teman-teman di sini tuh yang Hmm. apa? Mereka tuh
kebanyakan consume gitu. Ya udah Betul, betul. dinikmatin aja dan sebagainya gitu. Lupa di other side bahwa yang dikonsum itu adalah ada orang yang produce. Kenapa kita nggak jadi salah satu dari yang produce gitu kan? Ya, Nah, betul. kalau dari jualan sendiri, aku pengen menggali dari jualan sih, karena kemarin aku sempat bilang ya, followernya Denny Santoso kalau nggak bisa jualan tuh malu-maluin gitu. Jadi itu slogan yang kita pegang. Nah, kalau dari kamu sendiri gitu, belajar jualan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Buat sharing aja supaya teman-teman ini tahu yang belum pernah jualan, yang barusan dari karyawan dan sebagainya, terus sekarang mau jualan, start pertama itu gimana sih? Kamu dulu gimana? Oke, kita masuknya yang di properti aja ya kok ya, bener ya? Anything, maybe dari pertama waktu kayak jualan pertama nasi kucing, kayak lu gak malu ya jualan nasi kucing gitu? Nah, iya ya. Sebenarnya gini kok, kalau memang dulu waktu jualan nasi kucing itu dibilang malu ya, sebenarnya tuh malu banget gitu. Karena kan memang waktu itu kan masih SMA dan kebetulan aku belinya itu malam terus dijualnya tuh pagi. Nah, pagi itu aku jualinnya ke siapa? Jualnya itu ke sekolah yang memang khusus cewek. Karena kebetulan aku sekolahnya khusus cowok. Nah, supaya habis itu aku jualan ke khusus cewek dulu, habis itu setelah itu baru di khusus yang cowok. Nah, itu benar-benar jualan di sana dan yang bikin malu tuh karena memang banyak-banyak akhirnya cewek-cewek itu yang ngeliat tuh kayak, ih Anthony tuh kayaknya dari keluarga yang kurang mampu gitu. Padahal sebenarnya keluarga gue ya biasa aja, maksudnya ya berada gitu lah. Nah, cuman yang bikin 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 malunya tuh karena memang banyak orang yang masih anggap remeh gitu. Karena entrepreneur kan waktu itu masih belum dianggap sesuatu yang seksi ya. Nah, waktu itu baru baru mulai. Nah, bahkan mantanku sendiri tuh bilangnya, kamu tuh ngapain kayak gitu, bikin malu gitu loh. Bahkan orang tuaku sempet ngeliatin. Jadinya tuh kayak bikin malu banget, ngapain kok kamu jualan-jualan kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya bikin malu banget sih. Sampai orang tuaku sendiri bahkan nggak appreciate apa yang aku lakukan. Mereka itu malah bilang, Ton daripada kamu bikin malu kayak gitu, lebih baik mama beliin semua makanan kamu, untung 2 kali lipat mama kasih ke kamu gitu. Jadi nggak perlu yang namanya kamu jualan-jualan lagi. Nah itu Oh, sih berarti zaman benar-benar dulu ya. Itu bikin tahun malu sih. berapa tuh? Itu tahun berapa It- tuh? itu berarti 10 tahun yang lalu berarti gue ya. Maybe kamu Iya. mesti bilang ke orang tua gini, mama sih, mama kaya tapi nggak kelihatan kaya, jadi gua dianggap nggak kaya gitu kan. Bener-bener. Kalau mama kaya tapi kelihatan kaya gitu kan, aku cuma dianggap wah sebagus nih, dididik gitu kan. Orang tuamu mungkin tidak mau menunjukkan itu. Betul, betul, Jadi betul. kalau misalkan, maybe kalau anakku sekarang bisa jualan kayak gitu, wah aku senang setengah mati sih, kayak nggak apa-apa Ya. nabrak aja gitu kan, tabrak aja anak kecil gitu. Luar biasa banget kan. Kalau memang zaman dulu memang kayak oke. Kemarin ngobrol-ngobrol sama siapa apa ya? Sama ternyata. Jadi ada patternnya nih teman-teman. Sama ternyata. Jadi dia memang suka jualan banget dan ketika ditanya sejak kecil itu disuruh jagain toko Oh, ngeliatin orang tua Eva jualan gitu Alicia kan ya? sejak kecil. Yes, Eva Alicia. Oke, iya, 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 iya. Kayak 2 hari yang lalu kan aku live sama dia tuh. Nah dia kayak gitu. Jadi bener-bener kayak oh ternyata dari kecil diekspos kayak gitu tuh yang kita mikirnya kok ngerepotin kita, tapi ternyata tuh mendidik mindset dari kecil tuh. Nah, Betul, betul. aku juga ngomong yang jadi kendala sekarang, anakku ngelihatnya aku jualan online begini, mereka mikirnya aku di rumah terus. Jualan zaman sekarang kan different. Ya, sini dari Uni, anakku mulai jualan dari SD. Awesome banget, itu bakat Ih, yang bagus luar biasa banget. banget. Gitu, Keren gitu ya. banget. Mm. Oke, terus tadi kamu mau menambahkan kalau jualan properti. Emang ada sesuatu dari jualan properti yang pengen kamu share kah? Belajar jualan Sebenarnya properti gitu. sebenarnya itu sih di properti itu untuk jualannya gini ya, kok apa namanya? Memang waktu itu bisa dibilang kalau benar-benar konten di properti itu memang karena kan sekarang itu adalah dunia dunia yang berbeda ya, dunia di zaman yang benar-benar beda banget sama yang dulu banget. Jadi gimana caranya kita itu grab attention, gimana caranya banyak orang yang ngelihat produk kita dan kalau di China sana aku sering banyak mengamati juga itu kalau orang-orang itu jualan tuh karena personal brandingnya mereka juga gitu. Nah, apalagi influencer-influencer mikro makro itu benar-benar efektif banget kalau di sana kan. Nah, Ya, Indonesia kan sebenarnya juga akan menjadi seperti industri yang seperti mereka juga. Nah, kalau aku ngelihat sendiri sih, sebenarnya pertama kali aku ngebuat ke konten, mau buat itu tuh karena pengen suatu saat nanti ketika semua market, semua followersku itu yang sudah aku bentuk selama ini, udah ngeliatin aku, udah belajar dari aku, nanti ketika mereka
butuh rumah atau butuh apartemen, nah aku bisa jualin di mereka gitu kok. Dan itu yang aku lakukan. Jadi aku bener-bener setahun yang lalu itu bener-bener ya cuman bikin konten, nggak ada kepikiran akan ada impact-nya tuh secepat itu sih, nggak ada pikiran sama sekali. Baru akhirnya itu YouTube-nya itu mulai berkembang, terus habis itu TikTok-nya mulai berkembang. Nah, itu kayak beberapa kali itu jual perumahan aja itu gampang banget gitu dari sana. Terus habis itu koneksi ke jadi makelar-makelar itu jadi punya banyak banget maklarnya. Nah, maklar-maklar juga nontonin aku. Nah, maklar-maklar ini yang ngebantu buat aku jualan juga. Jadi benar-benar uh, itu benar-benar sesuatu yang nggak di yang aku udah expect sih. Aku pengen pengen jadinya tuh seperti apa gitu, Pak. Karena untuk milenial yang khusus di properti itu belum ada gitu. Nah, aku ambil dari sudut pandang yang itu sih kok sebenarnya. Tapi lama-lama kamu nggak jadi milenial lagi loh. Iya, iya. Ya, ya, jadi teman-teman itu kenapa kalau misalkan teman-teman lihat di YouTube saya ya, youtube.com/dennysantoso, saya tulisnya apa? Creators to profit sebenarnya. Jadi menurut saya nih, apapun bisnisnya di dunia digital itu start dari konten. Mau Ya, nggak mau. Karena kita attracting attention itu pakai konten. Kalau nggak bikin konten, maka orang akan nge-follow orang lain yang punya konten. Maka betul, Anda harus bikin betul. konten. Bakal rebutan nggak? Bakal rebutan. Tapi dunia luas. Kalau Anda ngerasa bakal rebutan dan takut maju, ya nggak apa-apa. Anda consume aja. Nggak usah jadi content creator kan gitu. Anyway, apapun bisnis Anda adalah content creator. Even di Bonels, saya nggak muncul, nggak harus muncul, tapi create konten, maka Anda adalah content creator. Mau nggak mau. Gitu. Nah, Oh, penonton di aku TikTok ada lah. mau cerita sedikit Hmm? loh. Dulu Iya, iya, itu iya. sebenarnya gini kok, waktu aku sempat kuliah di luar negeri, nah itu tuh aku tuh sebenarnya tuh pengen banget, bukan pengen banget ya, memang seneng berekspresi kayak bikin-bikin konten gitu loh. Nah, waktu dulu tuh zaman-zaman di mana Indofitgram itu lagi mulai banget. Nah, kalau dilihat di Instagram yang paling-paling bawah banget itu, aku udah pernah bikin konten tuh kayak Mak Baby gitu loh kok. Jadi aku ngambil dari sudut warga Chinese yang orang tuanya tuh kayak suka gangguin anaknya gitu lah. Maksudnya kayak dikit-dikit khawatir, dikit-dikit nggak boleh apa gitu-gitu. Nah, aku sempet Ya, bikin konten-konten yang kayak gitu tuh. Nah, cuman memang karena dulu itu nggak di-appreciate sama keluarga, nggak di-appreciate sama teman-teman, malah dikata-katain gitu loh. Nah, itu yang akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Karena semuanya pada bilang, ngapain sih Ton kayak gitu, bikin malu, jangan kayak gitu, nanti kamu diliatin sama mertua malu-maluin. Nah, itu yang berhenti. Nah, dari situ aku tuh kayak vakum tuh bisa sampai 2 tahun, bukan vakum dari sosial media ya, tetap konsum tapi nggak berani untuk berekspresi lagi. Dan di situ ketika Indofitgram mulai berkembang, terus habis itu orang-orang mulai jadi besar dan ternyata bisa menghasilkan profit dari sana, itu bener-bener nyesalnya tuh bener-bener setengah mati loh. Itu bener-bener penyesalan yang kayak ih gila banget sih, kenapa dulu aku nggak bener-bener mengekspresikan diriku jauh lebih besar lagi. Nah, baru mulai dari adanya TikTok, dan TikTok itu lagi booming ketika Instagram itu mulai. Nah, itu bener-bener aku habis-habisan, terserah orang mau ngatain aku apa, terserah orang mau punya pikiran kayak aku apa, yang penting aku create konten, buang ke sana, dah nggak aku liatin lagi komen-komennya gitu. yes. Berarti yang berubah adalah mindset kan? Betul, betul, betul. Iya kan? Jadi kalau teman-teman di sini mau mau mendapatkan hasil sebenarnya kerja yang dikerjakan Anthony dulu sama yang dikerjakan sekarang, pekerjaannya kan kurang lebih mirip tuh. Create konten. Yang membedakan dulu dan sekarang adalah perubahan di mindset sebenarnya. Chicken mindsetnya udah hilang, udah nyesel. Jadi chicken mindsetnya udah kalah sama penyesalan yang begitu dalam tadi gitu kan. Betul, betul. Sehingga akhirnya itu bisa membuat hasil yang luar biasa. TikToknya aja sampai 50 juta view. That is insane, man. Iya, iya. Itu follower berapa tuh di TikTok? 540.000 ya. Kalau di YouTube, Di YouTube 60 berapa ya? 65 ya? Iya. 63 atau 65, lupa. yes, luar biasa ya. Jadi, ya teman-teman, yang penting adalah Anda sekarang start dari jadi content creator dulu untuk ngumpulin attention. Nah, sebenarnya Bro Anthony, I would say kayak kita itu sayangnya angka-angka gede kayak begitu. Kayak saya punya dulu di Twitter itu punya 500.000 follower juga. Hampir 500.000, 490K gitu. Di tahun 2011-2012. Which is, di tahun itu tuh akun gede aja cuman kayak 2 juta. Jadi aku udah kayak lumayan banget. Jadi nge-tweet sekali, habis itu ya ini orderan meluap-luap gitu. BlackBerry udah full
Nah, problemnya adalah ketika semuanya pada pindah platform, maka angka 500.000 di follower Twitterku tuh jadi gak ada artinya. Hari ini kalau dicek masih ada maybe sekitar 460.000 deh. Tapi nge-tweet apapun gak ada artinya, karena angka 460 itu sebenarnya kita cuma nyewa ke platform. Makanya dari dulu banget I build my own list, kayak list building itu kan. Itu aku selalu kayak begitu sih, karena aku tahu orang tertarik sama kontenku, nge-follow aku, tapi mereka belum tentu siap untuk dijualin hari itu juga. Tapi sayangnya kalau sampai aku posting sesuatu, posting properti, posting apa, takutnya adalah yang dulunya tertarik pas nggak lihat itu miss opportunity di situ. That's why di 2014 itu aku partneran sama Bong Chandra kan. 2013 2014 itu aku partneran sama Bong Chandra, ngebantuin dia jualan apartemen yang di Springwood. Aku investor di Springwood, investor di Trinity, di grupnya, di developernya. Nah, kemudian dimintain tolong dia untuk jualan di Springwood karena aku punya list udah gede 115.000, 150.000 apa 115 gitu lah kurang lebih. Aku broadcast itu lumayan tuh, semalam laku beberapa puluh unit, hampir 10 miliar. Wow. Tapi karena aku punya itu kan, jadi bener-bener orang tuh terbang dari luar pulau gitu datang, kita tetap properti ya, catering, presentasi, makan malam, habis itu jualan, prosesnya tetap. Tapi crowd-nya datangnya cuma dari broadcast doang, thread sekali gitu. Nah, itu yang terjadi zaman dulu. Ya, penggunaan list building itu very crucial. Oke, kita lanjut nih. Kalau di sini banyak fansmu juga nih. Kalau kita tanya nih, orang awam, gimana caranya nemuin passion sebenarnya? Kamu enak banget, udah langsung tahu. Aku suka jualan, aku suka komik, aku suka create something gitu. Ini banyak teman-teman di sini tuh mereka bahkan struggling untuk mencari passionnya. Boro-boro ngomongin profit atau duit ya, passionnya aja nggak ketemu. Ada tips nggak buat mereka? Sebenarnya kalau passion itu mungkin lebih harus sering digali ya. Jadi benar-benar semakin kita nyobain banyak hal, semakin kita itu ngerti kita tuh sukanya di mana. Kadang-kadang itu orang bukannya nggak nemuin passion, tapi karena mereka emang nggak mau coba apa-apa gitu. Nah, takutnya ketika mereka ada 10 pilihan ya, 10 ya pengen pengen apa, tapi nggak dicobain semuanya. Dicobain cuma satu. Oh, ternyata aku nggak punya passion ini. Habis itu mikirnya aku nggak punya passion apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang belum punya passion sih, aku pikir harus benar-benar ngelakuin dulu. Kira-kira mau cobain apa, sampai nanti ada rasa kayak, ih, gila kok nyaman banget ya rasanya buat ini ya. Kok enak banget ya rasanya ya. Walaupun belum ada hasilnya, belum makes money ya, tapi benar-benar setiap pencapaian detail hal-hal yang kayak gitu tuh, oh ternyata menarik ya. Kayak aku ini sebenarnya untuk tahu buat cerita konten itu tuh bener-bener nggak ngerti gitu. Dulu bikin komik, kasih ke temen, dari 10 temen yang ketawa cuma satu gitu. Jadi nah itu pun udah seneng banget udah. Wah kayaknya ada jiwa ini sih, ada jiwa copywriting, ada jiwa untuk bikin konten. Nah dari situ kayak buat yang di Instagram, tapi Instagram kan sempat vakum yang akhirnya berhenti itu. Nah dari TikTok itu baru benar-benar begitu keluar video ngepost, terus habis itu banyak yang ada yang lihat, itu udah seneng banget. Wah ini kayaknya bagus ya, orang-orang udah pada nonton, udah pada appreciate. Nah dari situ kayak keterusan, kayak udah mulai keluar, oh ternyata bener-bener passion banget ya, bener-bener ada sesuatu gairah yang ketika aku buat sesuatu, walaupun mungkin orang nggak nonton, orang nggak notice, tapi seneng aja gitu buat bikin gitu. Itu passion yang aku dapetin sih. Harus gali terus, nggak bisa cuma sekali gitu, sekali dua kali. Yes, sama sih. Kayak aku bilang kan, cari passion tuh kayak nyoba nyari makanan enak. Iya, Dicobain. bener. Ya Iya, kan, iya, kalau nggak iya. dicobain gimana tahu enak atau enggak gitu. Maybe teman-teman nggak banyak yang tahu ya. Dulu saya di tahun 2006 itu mencoba hobi fotografi. Wah, kesana kemari bawa tas gede banget kayak fotografer begitu. Jalan-jalan di Singapura pakai tripod, pakai remote biar goyangan, udah kayak gitu deh. 2010 saya mencoba hipnosis. Main stage hipnosis, isi wedding hipnosis kayak Romi Rafael begitu, dibayar lagi. Oh iya. Lucu-lucuan tapi lama-lama ya kayaknya gitu-gitu doang ya gitu kan, pindah lagi gitu. Jadi I try so many things guys. Nah ini pertanyaan nih, ada pertanyaan yang lewat nih. Gagal sampai berapa kali dulu sampai boleh pindah bidang lain? What do you think? Gagal sampai nah ini kadang-kadang memang agak bener-bener apa ya, rancu ya. Kadang-kadang disuruh bilang mungkin satu langkah lagi kita berhasil, tapi kalau kita coba nggak berhasil berarti ada yang salah di bidangnya. Nah sampai kapan itu juga
bener-bener yang bisa nentuin adalah kalian sendiri sih. Sampai kapan kalian itu mau menyerah. Tapi kalau aku ngelihat ya, sampai gagal berapa kali, sebenarnya kalau aku ngelihat secara bisnis ya, aku ngelihat dulu potensial marketnya itu gede nggak? Ada nggak yang sudah berhasil di sana gitu loh. Nah, kalau misalkan memang sudah ada yang berhasil, nah berarti memang caranya kita ini ada yang salah gitu. Tapi kalau memang ternyata belum ada marketnya, nah kita cobain terus, nah itu bisa aja gagal gitu. Harus ada contoh suksesnya dulu sih. Jadi kalau misalkan kapan harus berhenti sampai kalian itu sampai kalau kapan harus berhenti, kalau aku sih ngelihatnya kalau kita udah milih di industri yang benar, nggak ada kata untuk berhenti sih, karena memang udah ada yang Ya, berhasil. Iya, heeh. bakar itu kapal itu bakar, jadi kita nggak bisa pulang, udah maju aja gitu ya. Betul, betul. Tapi Tapi harus final tahu mentor dulu. juga Iya. bisa satu ya. Hah? Iya Kenapa? kan? Final mentor juga bisa sih ya, yang sudah pernah lewat kemudian bisa ngarahin kita. Ini Betul. salahmu di sini gitu kan, lebih cepat jadinya. Betul. Interesting. Nah, sekarang pertanyaannya gini, passion udah ketemu nih. Tadi ada yang bilang suka masak lah, suka apa gitu. What is your framework di kepala untuk mengubah passion tadi jadi profit? Hmm. Sebenarnya gini sih, kalau di zaman yang digital gini itu semua passion itu sebenarnya bisa dijual ya, apalagi di platform seperti TikTok itu benar-benar semua content creator itu yang punya ciri khas sendiri-sendiri itu benar-benar diangkat banget. Nah, dari situ aja sebenarnya eh hanya sekedar kalian ngepost video aja itu sebenarnya sudah dapat profit sih. Kalian bisa dapat endorsement, kalian bisa dapat apa namanya orang-orang Sense. yang orang yang AdSense. Nah, itu udah bisa banget hanya sekedar kalian melakukan passion kalian gitu. Nah, nanti tinggal kalian di upsell terus aja. Tinggal kalian nanti bisa mau jual produknya kalian atau mau jual course-nya kalian, mau jual apanya itu semua bisa di upsell lagi. Tergantung kalian gimana. Tapi di zaman konten di zaman sekarang ini benar-benar setiap passion yang kita blow up ke media itu benar-benar kalau works itu pasti akan profit kok. Pasti akan profit. Tinggal gimana Masalahnya cara kita mau nyoba gitu, nggak ada explore-nya. persistensitas gitu, belum menghasilkan, mereka udah quit duluan gitu kan. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang sering salah ya. Harusnya memang benar-benar terusin, lakuin terus sampai akhirnya Oke, benar-benar work. oke, aku mau nanya gini nih, maybe teman-teman akan relate nih. Um, ini nih, Anthony, kamu kemarin waktu di YouTube mau menghasilkan kan, maksudnya menghasilkan untuk jualan properti itu YouTube juga nggak? Ada. Justru dari sana, Ada Bang. kan? Justru dari Justru sana. saja, oke, this is the question. Kamu upload berapa video sampai itu menghasilkan properti pertamamu sales, laku? Hmm, bentar, coba aku buka ya. Iya, aku pengen tahu itu. I wanna share this story ke audience nih, ke teman-teman semua nih. Karena most people gini, aku sudah upload ya 2 video, 3 video loh. Kok gak laku-laku ya? So I wanna know, uh, real case study nih. Berapa video kira-kira Anthony punya untuk the first page? Totalnya itu dari 2 tahun buat video sih. Sebentar. Nontonnya di mana ya? Video apa? Manage video. Iya. Kan dewa, bener kan? Berdua 3 video, bisa ngarep laku gitu kan. Ada yang bilang kayak, aku udah nyoba nih sebulan nih upload video nih, kok gak laku ya? Sebulan, men. Yang lain-lain ini ngomongnya 2 tahun gitu ya. 3 tahun. 7, 14, Video pertama saya lebih 2009. Udah kayak 12 tahun yang lalu. 35. Mungkin ada. Oh, 109 kok. Jadi 109 paling itu enggak total. 80 lah, 80. 80 video baru ada laku. Ya, 80 video. Oke. Seminggu berapa kali upload? Nggak mesti ya. Kalau dulu itu bener-bener orangnya bener-bener kayak Kodeni banget itu loh. Gara-gara baca bukunya Kodeni dan is better than perfect itu loh. Makanya akhirnya buat terus sampai akhirnya itu bener-bener nggak memperhatikan kualitinya gitu kok. Jadi dari suara salah terus habis itu yang penting seminggu itu bisa sampai 4 video loh kok. 4 video, 5 video YouTube. Waktu dulu ya bener-bener awal banget. Habis itu baru bener-bener akhirnya mulai sadar ternyata banyak banget yang salah-salah dari sini. Akhirnya banyak yang dirubah-rubah itu baru kayak setahunan yang lalu itu baru mulai ngerubah semuanya. Nah, tapi kalau misalkan dulu itu mungkin ya seminggu itu bisa 4, bisa 5 gitu-gitu.
Nah, salesnya terjadi setelah kurang lebih hampir 80 video. 80 video, benar. Oke, teman-teman, siap nggak Anda bikin 100 video pertama Anda nih? That's the challenge. Tidak ada sales sampai 100 video pertama Anda, kurang lebih lah ya. Kalau Anda lucky enough kayak Tony 80 ya. Tapi kalau Anda baru mulai, maybe ya 100 lah. Dan nggak ada namanya ini, saya nggak bisa ngomong nih. 100 video Anda jamin jago ngomong. Iya, iya, benar. Pertanyaan lagi nih, konsisten tuh gimana caranya sih biar konsisten? Kok bisa 80, nggak ada penjualan, tapi tetap posting nih? Kalau orang-orang udah kan kayak, saya bikin channel kayak begini, tapi nggak ada hasilnya, udah gitu kan. Karena memang lihatnya itu jangka panjang sih kok. Bener-bener aku pengennya itu jadi eh, super niche banget dan jadi orang yang milenial pertama yang memang fokusnya di properti. Itu bener-bener udah bener-bener udah mindset yang memang aku bentuk dari awal. Jadi memang aku nggak ada ngarepin apa-apa dari sana sih kok. Jadi kayak buat TikTok, dari buat Instagram, buat YouTube. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, bikin TikTok aku sampai followers 500K ini pun kalau bisa dibilang duitnya nggak ada sama sekali. Bener-bener dari iklan-iklan itu sebenarnya nggak ada intinya gitu, nggak ada hasilnya. Nah kalau yang kayak YouTube sendiri itu kalau dari AdSense apa segala macam itu bener-bener nggak ada itunya. Toh apa namanya aku buat buat itunya tuh lebih mahal banget kok, buat studionya, buat lampunya, buat kameranya, terus bikin itunya semuanya tuh bener-bener apa ya namanya memang udah goals jangka panjang banget. Aku bakal dapatnya itu ketika nanti memang sudah growth tinggi banget dan memang untuk membuat ini karena memang passion memang nggak mengharapkan nggak gitu mikirin duitnya yang dari AdSense segala macam. Nah, tapi ternyata sampai di titik ternyata sadar nih, oh ternyata kayaknya mulai nih boleh-boleh bisa dikonversi-konversi. Kadang-kadang siapa teman-teman yang mau invest di kos-kosan gitu. Nah, pernah bikin satu video itu, aku jual 4 unit, total 10 miliar itu hanya dalam sekali zoom. Satu video YouTube, habis itu nge-zoom sekali, udah langsung kejual semua gitu. Jadi memang Mantap. benar-benar apa ya namanya, ya ini memang jangka panjang banget sih. Memang supaya aku dikenal sama orang, orang tahu produk aku, orang tahu ituku ya memang sampai sekarang ya belum. Kalau nggak ada produk ya nggak dijual lagi. Tapi tetap create konten karena fokusku adalah menjadi orang milenial pertama yang sukses di bidang fokusnya di bidang konten properti gitu. Nah, nanti ya, habis sesi kita kali ini kita ngobrol lagi. Aku share ke kamu gimana caranya ngebikin funnelnya sekalian. Oh boleh Pak, boleh. Upsell-nya, ngebikin funnelnya sekalian. Aku ada case study-nya, aku ada ininya semua kok. Jadi sekalian aja karena aku tadi lihat beberapa teman itu baru sosial medianya heboh banget karena kamu jago banget bikin konten. Tapi funnelnya ini masih belum rapi banget sih. Iya. Tapi itu bisa diambil, justru belum rapi itu bagus karena apa? Karena berarti omset yang sekarang itu masih bisa naik lagi tuh harusnya tuh. Oh Iya kan? iya benar. Dan nggak ada istilah kalau nggak ada produk ya bikin konten, nggak ada kayak begitu karena nanti akan banyak produk-produk baru sebenarnya. Bisa disisipin produk digital, bisa disisipin macam-macam. Jadi nggak ada produk. So, betul. Harusnya bisa. Oke, so the question gini, pernah tadi waktu kamu bilang adalah kalau sekarang yang penting marketnya gede, itu harusnya semua passion tuh bisa jadi duit kok. How you find the market nih? Gimana nemuin marketnya nih? Ini kesulitan banget nih teman-teman semuanya nih, nyari niche market gitu. Marketnya ini gimana sih? What do you think? Apa cara mikirmu atau tentang mikirmu tuh gimana sih tentang market nih? Anything? Kalau aku sih ngelihatnya gini, apa namanya, mungkin market yang dilihat itu adalah ada nggak yang benar-benar sukses di bidang ini gitu. Oke. Nah, sukses di bidang ini, misalkan gini ya, aku sama temanku itu sebenarnya sama, keduanya itu sama. Kalau misalkan partnerku itu kan adalah importir barang-barang kedokteran. Nah, dari sana itu dia itu ngelihat market kedokteran itu kayaknya nggak ada satupun orang yang menjadi kaya raya dari market kedokteran itu gitu loh. Maksudnya nggak ada 10 orang terkaya pun nggak ada yang jadi market kedokteran. Artinya marketnya itu masih kecil banget gitu. Untuk sukses benar-benar sampai di sana tuh benar-benar kecil gitu. Tapi kalau aku ngelihat di market properti, 10 orang terkaya itu ada industri propertinya. Jadi market propertinya itu berarti benar-benar bisa membentuk orang itu menjadi kaya raya dan memang berarti industrinya memang udah tepat banget. Nah, di situ aku mendefine, oh berarti market properti ini benar-benar bigger banget. Bahkan nggak cuma 10 orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di China, 10 orang terkaya di Amerika, semua main ini ada industri, pasti ada industri propertinya.
Nah, itu yang aku pikir, oh ini marketnya itu memang besar banget. Nah, baru kita garap lagi. Kira-kira marketnya ini adalah market yang seperti apa yang mau kita garap. Nah, jangan jadi yang benar-benar bisa sama persis sama mereka gitu. Kadang-kadang kita pasti kendala di capital, kendala di itu, tapi ada beberapa hal yang mungkin nggak mereka garap, kita yang bisa garap. Nah, itu yang aku cari sih. Oh, ternyata selama ini kayaknya market yang property cash flow itu nggak ada nih. Kebanyakan orang-orang ya properti gitu, tapi nggak ada yang benar-benar menjual properti gimana supaya orang yang beli propertinya itu juga ikutan untung gitu. Orang yang beli propertinya itu benar-benar berterima kasih karena lebih menguntungkan beli properti sama aku dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, itu yang aku tanemin sih. Jadi kayak define dulu marketnya itu yang sebesar seperti apa. Nah, nanti baru kira-kira punya apa ya yang bisa dikutak-atik supaya kita itu jadi pembeda sama yang lain. Itu sih kok. Nah, sekarang itu terkait dengan tadi ada yang nanya juga, gimana sih caranya bikin kos-kosan selalu penuh? Nah, itu market risetnya gimana tuh? Kayak gimana sih bikin kos-kosan kalau bisa Nah, selalu penuh itu kan kalau pasti market riset. kos-kosan ya kos-kosan selalu penuh sebenarnya itu gampang kok. Jadi sebelum membeli kos-kosan itu memang aku sudah tahu dulu sebelah yang rumah yang aku mau beli ini kos-kosannya itu memang sudah running kok, sudah running dan udah jalan, udah ramai selama beberapa bulan. Nah, kalau kita buat di sebelahnya dia, itu berarti kita juga pasti rame dengan kualitas yang lebih bagus, dengan harga yang lebih murah. Nah, ini sebenarnya adalah market-market yang memang nggak digarap sama orang-orang, karena marketnya ini kebanyakan market-market orang tua semua kok. Nah, sedangkan aku di sini masuk ke dunia market di mana marketnya itu masih milenial banget. Masih bener-bener aku sendiri ngerti, oh milenial ini kalau ngiklan biasanya di mana? Oh market milenial ini kebutuhan milenial tuh apa sih? Kadang-kadang mereka buang-buang buat bayar nasi. Nah, kenapa kita nggak free-in nasi aja? Mereka kadang-kadang buat buang-buang uang buat beli minuman teh atau es teh gitu-gitu. Kenapa nggak kita free es teh aja? Nah, itu yang kadang-kadang kita masukin jadi added value-nya kita dibandingkan dengan kos-kosan yang sebelah. Nah, dengan aku ngerasa barrier entry untuk masuk di industri ini itu sangat susah. Jadi kalau misalkan orang lain itu buat makanan sate taichan, 2 hari lagi ada yang buka sate taichan dengan harga yang lebih murah. Besoknya lagi sebelahnya jualan lagi. Tapi barrier entry untuk masuk, untuk membuat sebuah kosan, belum tentu orang yang mau beli, yang punya uang, mau bikin kos-kosan. Belum tentu orang yang punya kos-kosan itu bisa memanage seperti aku. Jadi barrier entry-nya itu udah susah banget sih. Nah, menurutku itu yang menurutku membeda banget sih. Oh, membeda banget. Nah, Dan kalau pandemi itu rame. Gimana? kalau pandemi gini gimana? Masih full 100% kok. Oh, gokil. Masih full Ah, ya? masih full 100%. Bahkan kita bulan depan ini kan buka buat 9 kamar lagi. Habis itu bulan September itu buka 30 kamar lagi itu udah yang 30 kamar sisa 15, yang ini yang 9 yang bulan depan udah habis juga. Itu gimana? Maksudnya di announce gitu aja atau Di announce aja. kan orang yang nyari kos-kosan tuh belum tentu followers kita tuh atau gimana tuh biasanya? Pakai buzzer-buzzer, memang buzzer-buzzer kan belum ada yang pakai juga kok. Maksudnya kan kalau misalkan dilihat itu kan dari Google Ads juga belum ada, orang yang iklan juga nggak ada, itu kan juga jarang banget. Jadi lewat-lewat situs-situs semua ya. Jadi pakai Itu selebgram semua. gitu maksudnya. Nggak ada selebgram, buzzer. Buzzer tuh apa? Kalau di definisimu? Buzzer itu kayak yang apa namanya, kayak model-modelnya tuh yang mungkin yang humor receh apa segala macam tuh, yang info JKT info, Jogja Akun Jogja publik, info, akun publik yang localized gitu. akun publik yang nggak ada orangnya ya, yang cuman ngepost orang apa, Ya, ngepas ya, ngepost ya, ngepost ngepost gitu ya. ya, yang localized lah ya di daerah-daerah situ gitu ya. Betul betul. I see, I see. Ini ada nanya nama kos-kosannya apa nih? First living sama first cost namanya. Alright, oke. Nah, tadi ada yang nanya nih, ketika pertama kali bikin konten kayak begitu, kapan harus bikin tip? Atau emang nggak pakai tip? Nah, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya timnya itu berjalan sesuai kebutuhan sih. Jadi yang pertama kali itu memang konten ngebuat sendiri. Nah, ternyata susah ya, buang-buang waktu nih buat bikin konten, buat editing. Nah, aku suruh hire orang editing.
Nah, ternyata susah ya tiap hari nyari-nyari ide terus. Karena platformnya udah mulai banyak, udah ngurusin Instagram, TikTok, YouTube, kok platformnya mulai banyak. Jadi kayaknya butuh orang yang nyari idenya, kira-kira mau ngomongin apa. Nah, itu jadi ada hire satu orang lagi nih. Nah, terus habis itu, kok lama-lama capek ya, tiap hari bikin caption, bikin caption. Kayaknya butuh orang lagi nih yang bikinin. Nah, terus habis itu, oh kayaknya, apa namanya, itu ya butuh orang yang balesin komen ya, karena komennya makin banyak, makin nggak bisa kebales, dan menariknya tuh gini, ada orang itu yang ngebeli rumah ya kok. Jadi ngebeli rumah, aku ada sempat bikin rumah kaflingan juga. Nah, bikin rumah kaflingan itu kebetulan aku post di YouTube. Nah, orangnya itu ngelihat kok, Anthony ada bikin project rumah. Nah, habis itu dia ngubungin aku. Nah, masalahnya adalah aku nggak balesin gitu, karena memang udah keteteran banget buat balesin kebanyakan gitu. Nah, ujung-ujungnya ada broker yang lihat, bilang, Pak, kalau kamu chat sama Anthony nggak bakal dibales karena memang dia tuh udah kebanyakan gitu. Nah, terus habis itu brokernya ini kebetulan kenal sama aku. Nah, ngomong lah, Anthony, ada yang mau beli rumah kamu. Oh, ya boleh, silakan. Nah, begitu ketemuan ternyata dia itu ternyata dia yang sudah pernah ngechat di YouTube-ku, bahkan ke DM aku, tapi aku nggak dibalas kok. Nah, rumahnya itu harganya kurang lebih sekitar 1,65, terus habis itu komisinya aku kasih di angka 3% waktu itu. Nah, itu kan lumayan banget, sekitar 50 jutaan ya. Nah, aku ngeliat, gila, mendingan aku hire admin. Satu admin aku bayar 2 juta, 1 tahun aja masih 24 juta gitu. Aku udah kehilangan 50 juta sendiri untuk bayar broker yang karena nggak balas DM doang, nggak balas komen doang. Nah, itu sebenarnya sesuai kebutuhan sih, sesuai kebutuhan. Nanti kalian bakal lihat sendiri ada market yang sebenarnya kalian bisa grab tapi hilang karena kalian nggak keluar duit untuk hire orang gitu-gitu sih. Keren. Yes, jadi step by step ya, nggak perlu maksain harus punya tim baru bikin konten ya. Saya dulu juga sendirian semua kok, editing semuanya sendiri, shooting sendiri, editing sendiri, semuanya sendiri, mikirin ide sendiri. Itu dari dulu juga. Kalau sekarang aja ada tim sih enak sih, tapi kalau dulu juga sama sendiri ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba ini. Nah, ini ada nanya related ke kos-kosan lah. Oke, aku bacain sih. So dari Rizal, kalau nggak punya ini gimana? Kalau nggak punya duit gimana? KPR tuh oke nggak sih? Pinjem bank oke nggak sih? Justru KPR itu membantu kalian supaya yang nggak punya duit bisa beli rumah. Makanya aku bisa banyak kosan karena KPR. Yes, itu ya jawabannya ya. Kalau nggak punya uang ya kerja. Oke, ini menarik. Sebelum buat usaha di bidang properti, apakah pernah bekerja di bidang tersebut? So, do you have any experience prior gitu? Atau gimana tuh? Belum ada sama sekali. Jadi Jadi benar-benar dari nol belajar aja gitu. terus, Itu belajar aja. dari nol. Cuman belajar workshop dulu ya, ikut workshop, ikut seminar gitu banyak. Tetap ya, harus ya. Harus, karena kalau enggak banyak part-part yang kecil yang sebenarnya itu bisa ngilangin duit banyak banget. Jadi kayak kalau aku nggak belajar, aku nggak tahu nih ternyata untuk memaksimalkan duit itu seperti apa. Terus habis itu, kalau nggak belajar tentang ilmunya buat pembangunan, ternyata bisa boncos sampai ratusan juta. Jadi kayak itu ngurangin detail-detail little thing yang kadang-kadang kita nggak ngeliat kalau kita nggak paham di industrinya itu sih kok. Jadi iya ya, kalau kita menghemat-hemat begitu ya kayak sayang ini sayang itu gitu kan. Itu malah sebenarnya loss-nya bakal banyak banget sih ya. Lebih gede sebenarnya. Gitu. Heeh, heeh, heeh. Jadi masih related yang tadi, uang hasil kos-kosan tuh nutup gak sih buat bayar cicilan KPR? Justru nutup, kalau enggak bisa nambah dong. Iya kan, jadi kayak kita bikin mesin uang aja sendiri gitu ya. I know ini ya, jadi apa hasilnya itu masih bisa untuk bayar KPR, kemudian masih sisa-sisa sedikit untuk operational gitu. Ya kan, tapi lama-lama properti kita tambah banyak. Nah, itu resikonya takut gak sih sebenarnya? Tapi punyamu aman sih ya. Tapi most people takut gak sih kayak gitu? Let's say kayak kena imbas pandemi begini, terus tiba-tiba slightly turun gitu. Kayak sekolah udah nggak ada lagi nih saat ini, for now. Nah, kos-kosan gimana tuh kalau misalnya nggak ada? Justru gini kok, waktu pertama kali itu mikirnya malah nyobain yang kecil dulu. Jadi start small dulu lah, kita cobain bikin yang kecil dulu. Oh ternyata berhasil.
Nah, habis itu baru ketagihan tuh, ketagihan. Nah, waktu di PSBB yang pertama di tahun 2020 tuh kita udah bener-bener, aduh anjir ini bener-bener kalau misalkan PSBB ini kacau nggak nanti kita malah itu nggak malah minus nggak gitu-gitu. Nah, ternyata enggak, ternyata bener-bener aman banget dan itu yang bener-bener oh ya udah kalau PSBB aja aman ya gaspol. Jadi kayak langsung sikat tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya karena udah itu dan semakin PPKM ini ternyata masih full malah tambah pede lagi gitu. Oh, berarti kita udah masuk di titik yang paling rendah aja kita bisa 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 handle the problem gitu. Yes. Semoga semoga ke depan getting better ya. Getting better. Iya. Iya teman-teman bertahap teman-teman apalagi kalau misalkan belum punya duit ya, nggak tiba-tiba langsung kayak genjot gede-gede gitu. Um, Cara marketing kos-kosan gimana? Lo tadi pakai ini, pakai konten nih. Kita punya waktu sedikit, kita bahas dulu konten nih. Gimana sih apa pemikiranmu saat membuat konten untuk sosial media, terutama untuk tujuannya adalah nanti ujungnya adalah untuk memarketingkan produk atau properti lah in this case gitu. Jadi ada framework apa sih di kepalamu ketika nge-create konten itu? Most people create konten sih, lucu-lucuan kadang-kadang udah bahasanya bahasa yang nggak formal, kok nggak ada yang engage. So what is the key? Apalagi 50 juta view di TikTok itu something special tuh, pasti ada something tuh di situ tuh. Ya, itu menarik banget sih kok. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya aku juga semua ya sama ya. Setiap industri yang aku jajal pertama pasti aku belajar dulu. Jadi nggak ada yang namanya nyoba ini itu benar-benar tanpa pengetahuan sama sekali. Masuk industri YouTube, aku belajar dulu. Orang yang bikin course-nya tentang YouTube, belajar tentang TikTok itu kebetulan tadi ada yang salah satu yang nonton itu Mas Bram itu. Aku juga kebetulan beli course-nya si Mas Bram itu. Jadi benar-benar belajar dulu bisnis bareng Bram itu. Uh, ngeliatin dia caranya gimana, tapi setelah itu baru ngerti, oh harus seperti apa, oh harus kalau ngeposting kayak gimana, oh harus kalau jam posting tuh gimana, terus habis itu kayak cara berpikir algoritma TikTok itu seperti apa, oh ternyata kalau save itu nilainya berapa, ternyata kalau share itu nilainya berapa, oh ternyata kalau sampai di rewards itu nilainya berapa, itu tuh banyak banget yang ada ada fondasi-fondasi cara berpikir aplikasinya. Nah, itu yang aku akhirnya, oh, aku tahu nih harus membuat konten yang seperti apa. Nah, biasanya yang aku lakuin adalah cari konten-konten yang dari luar negeri, konten-konten yang relatable dengan bisnis aku. Nah, itu yang sering aku lakuin sih. Konten apapun yang views-nya gede itu, aku coba ubah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu yang pertama dulu. Itu yang cara paling goblok-goblokannya itu adalah cari konten-konten yang memang sudah viral di luar negeri, habis itu di bahasa Indonesia kan. Nah, itu yang aku lakukan pertama. Nah, memang ketika aku buat kayak gitu, banyak banget tuh komen-komen dari orang-orang nih. Komen-komen, alah ini tuh cuman plagiat, niru-niru yang dari luar negeri. Yang, ini tuh benar-benar sama persis kontennya gini-gini. Nah, memang aku tahu konsekuensinya tuh bakal ada yang seperti itu. Ini pun juga sebenarnya terjadi ketika waktu aku di industri yang Instagram itu aku ngelihat, oh waktu aku jadi netizen. Jadi kayak aku tuh udah ngelihat di sosial media orang lain karena aku konsum banyak banget orang luar negeri itu bikin prank seperti apa, aku bikin terus habis itu ada orang yang Indonesia yang bikin prank sama persis kayak dia. Nah, aku sebagai netizen itu cuma bisa bilang, alah ini cuma nyontek, alah ini cuma nyontek. Dan akhirnya aku nggak bikin apa-apa, tapi cuma ngatain doang gitu. Nah, sampai akhirnya orang ini benar-benar jadi berhasil dengan karakteristiknya pranknya dia sendiri. Nah, kadang-kadang kita itu nyontek untuk kita itu buat kita itu ngemulai dulu, ngedorong kita ngelihat, oh ternyata orang-orang itu buat tuh seperti ini, oh cara mereka effort tuh seperti ini. Nah, itu yang perlu kita contoh dulu. Nanti setelah kita membuat konten sebanyak itu, kita akan punya karakternya kita sendiri-sendiri. Oh, kalau karakterku tuh sukanya kayak gini. Oh, kalau gini. Jadi memang nyontek itu memang buat referensinya kalian supaya kalian paham the proses, paham cara buatnya, paham cara mereka berpikir, paham cara algoritma itu bergerak. Termasuk ngerasain dinyinyirin orang gitu ya. Betul. Itu dinyinyirin ya memang itu proses sih. Nanti kalian setelah dinyinyirin itu yang nyinyirin tetap gak akan jadi apa-apa, sedangkan kalian itu growing terus. Ya aku bilang jadi presiden aja dinyinyirin kok apalagi jadi kalian gitu kan. Iya benar. Ya kan, udah gak usah dipusingin. Nah ini sama nih ada pertanyaan, gimana cara edukasi keluarga yang masih awam dengan perkontenan? Karena keluarga saya kadang masih doubt
kalau dengan konten itu bisa menghasilkan. Kamu dulu gimana tuh? Sama keluarga juga itu. Calon mertua juga begitu tuh. So what do you think? Itu bahkan bahkan nggak cuman orang tua ya, bahkan saudara-saudara sendiri pun juga kayak ngerasa agak jijik gitu loh kalau aku bikin konten gitu. Nah itu bener-bener Bahasanya. memang susah ya. Kalian akan bisa dihargain ketika kalian memang sudah ada hasil sih. Jadi mau nggak mau ya kalian ya harus tunjukin bahwa kalian itu memang ada hasil. Kalau memang makanya sebenarnya gini, makanya kalau bisa dilihat ya, kenapa kontenku itu yang paling berhasil itu adalah di TikTok. Kenapa bukan di YouTube, bukan di Instagram? Karena di sana itu aku bisa menjadi apa adanya kok. Kalau misalkan di Instagram itu tuh aku tuh banyak diliatin keluargaku, banyak diliatin orang-orang dekat lah. Karena kenal semua tuh. Ada pacar, ada keluarga, terus habis itu ada teman-teman dekat lingkungan sendiri. Nah, itu benar-benar yang bikin rasanya tuh kayak apa ya? Setiap bikin, aduh takutnya nanti dihina nih. Nanti waktu ketemuan ngobrol-ngobrol dikata-katain nih. Makanya begitu ada konten di TikTok, wah gila banget ini. TikTok ini nggak ada yang kenal sama aku dan aku juga nggak bisa tahu siapa yang kenal sama aku. Sikat terus apa namanya bikin konten yang sembarangan, sikat terus konten-konten yang nggak bermutu. Nah di sini ternyata banyak banget orang-orang yang akhirnya mulai appreciate gitu. Karena ya itu balik lagi untuk bikin konten ya kita harus tebel muka sih. Nah walaupun sekarang kontenku sekarang yang di TikTok orang-orang terdekat juga udah pada follow sih. Jadi apa yang aku lakuin mereka juga udah pada tahu. Nah, tapi tahunya setelah aku udah ada hasil. Iya, atau nggak usah cerita ya kalau gitu ya. Ngapain Iya, cerita nggak usah gitu? cerita. Betul, Nggak betul, usah cerita, betul. udah bikin konten upload, nggak usah mereka tahu gitu. Hmm. Iya kan? I think itu sih cara salah satu biar nggak dinyinyirin orang yang kita kenal gitu kan, yang nggak usah tahu gitu. Hmm. Kalau Malah tapi kadang-kadang kebalik yang tuh, aku nyinyirin aku blok loh. Waktu dulu. iya Dulu. pusing amat ya, Iya, pusing pusing amat. amat. Kalau nggak suka ya nggak usah nonton. Nggak usah follow. Iya, dia aja tidak berkontribusi apapun terhadap hidup kita gitu kan, tiba-tiba Iya, nyinyir. betul. Oh. Kalau aku malah kebalik nih, bro. Kalau aku tuh kalau di TikTok itu pertanyaannya tuh receh-receh banget gitu kan. Sementara di YouTube itu aku suka banget. YouTubeku itu kontennya deep. Karena aku suka konten deep. Aku nggak suka konten yang receh-receh sebenarnya. Buat aku sendiri. Karena aku thinker banget ya. Mikirin itu kayak detail banget gitu. Jadi itu yang aku taruh di YouTubeku. Nah, akhirnya di YouTubeku itu memang kontennya udah terkenal deep banget. Followernya memang nggak akan meledak kayak 1 juta gitu. Tapi growing, tapi niche. Very segmented, tapi orangnya lumayan gitu. Begitu konten itu aku taruh TikTok, orang cuma bilang, yes aku tahu kamu banyak ilmu, tapi bahasanya jangan kayak gitu dong. Masa gue harus buka kamus tiap kamu nyebutin kata-kata? Iya kayak gitu, kata-kata kayak gitu aja gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi buat aku kalau aku bedain, em, beda gitu. Audiensku itu adalah orang-orang yang memang benar-benar kayak mau konten yang cukup deep sih di bidang ini gitu sih. Jadi aku lebih lebih berhasil di YouTube daripada di TikTok. Aku TikTok juga bikin gitu kan, tapi it's not that big kayak di YouTube sih. Kita kebalik sih. Iya, iya, iya. Tapi memang kayaknya memang setiap konten itu nggak boleh disamain sih kok. Setiap platform itu I memang know, harus man. agak dibedain sih kok. Heeh. Yes. Apa ya? Harus dibedain sih. Gak ada waktunya ini loh. Dan Iya aku benar tuh kayak, waktunya yang susah sih memang. iya, aku bikin konten itu sebenarnya, kalau aku motivasinya beda sih. Kalau kamu kan pengen jadi kayak gitu ya. Kalau aku motivasinya adalah, aku harus bisa menuangkan isi kepalaku sebanyak mungkin ke dalam kontenku. Karena I wanna share this for my kids. Kalau anakku nanti besar dan pengen tahu apa pemikiran papanya dulu, itu ada arsipnya nih semua nih. Hmm. So, itu sih sebenarnya. Follower kode ini nggak akan meledak-meledak amat, karena Karena mayoritas juga masih di itu masih. Yes, jadi teman-teman, kurang lebih gitu. Jadi buat saya ya, I think ngumpulin audiens itu jadi crucial. Anthony juga ngumpulin audiens dengan kontennya. Jadi buat teman-teman di sini supaya Anda paham, audiens itu perlu dibangun. Anda harus menjadi authority di situ. So the first step adalah you have to create content. Kayak Anthony tadi, terserah. Anda maybe bisa pakai YouTube, Anda mau pakai TikTok, Anda mau pakai Instagram, ada yang pakai, I don't know, Twitter kayaknya udah nggak terlalu gimana-gimana, Facebook juga kurang viral hari ini. Atau 3 itu is the best for today ya, TikTok, YouTube, sama Instagram ya. That is the best. Saya juga pakainya itu, saya lebih banyak ke Instagram sama ke YouTube. Nah, jadi gini, market tuh kita bagi menjadi 3. Aku share sedikit Bro Anthony di sini. Market tuh kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah cold market. Yang kedua adalah warm. Yang ketiga adalah hot. Cold tuh orang yang nggak kenal kita. So, ketika Bro Anthony bilang, aku masuk TikTok, orangnya nggak kenal semua sama aku.
itu artinya Bro Anthony mau menangkap audiens yang cold, yang nggak kenal supaya follow. Jadi Betul, let's say betul. kayak misalkan, saya pakai Instagram nih. Instagram itu punya 86 juta pengguna di Indonesia. Gede banget, kayak lautan luas. Nah, saya mau menangkap orang-orang yang suka dengan konten saya untuk follow saya. Masing-masing, Anda juga melakukan hal itu. Jadi ketika Anda create konten, Anda sebenarnya menangkap dari audiens yang luas, lautan luas, menjadi punya Anda, menjadi follower Anda. There's the first step called. Nah, untuk membawa dia ke warm, adalah dengan cara minta mereka untuk subscribe ke list Anda, untuk daftar nama, email, nomor WA, apapun itu. Ketika orang mau ngisi, artinya mereka sudah menunjukkan interest yang lebih. Maka ketika ada berjualan ke orang yang ini, harusnya konversinya jauh lebih besar. Karena apa? Karena mereka sampai mau loh ngisi nama dan email, ya kan? Jadi begitu mereka mau, dijualin lebih mudah. Nah, problem most people, problem banyak orang di sini adalah cuman fokus ke konten, kita nggak kenal siapa maunya apa, tiba-tiba kita jualan terlalu dini. Bro Anthony tadi udah nyebutin di awal copy-copy aja sampai akhirnya kita ketemu tone kita sendiri, voice kita sendiri nih. Nah, begitu kita ketemu, maka kita enak nih. Nah, proses ini harus didesain teman-teman. Nah, itulah yang saya mau bikin di Bro Anthony di bulan Agustus depan ini. Aku akan ada kelas namanya LPM Live. Jadi 2 minggu live sekitar tiap 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu live gitu, ngajarin ngebentuk ini. Gimana membawa cold market dari Instagram atau TikTok atau YouTube, orang-orang yang nggak kenal kita, menjadi kenal, akhirnya menjadi tertarik dengan produk kita, dan akhirnya beli produk kita. Karena I believe ya, 1.000 follower di sosial media, 1.000 follower di TikTok, dibandingkan 1.000 orang yang sudah daftar email, kalau di closing, kencengan di email, udah pasti. Betul. 1.000 banding 1.000. Jangan dibandingin 500.000, di sini cuma 50, ya beda lah. Tapi kalau sama, let's say Bro Anthony punya 500.000 di TikTok, kalau Bro Anthony punya 500.000 di email, yang rela masukin email, ini kalau dijualin lebih ini. Karena mereka ada additional step gitu, udah ada actionnya gitu sih. Betul. So, I think itu teman-teman, buat Anda yang nanti mau ikutin kelas saya di bulan Agustus, itu ada namanya LPM Live. Ya, Anda tinggal go to my bio link di Instagram, Anda cek di situ, Anda tinggal ikutin aja. Anyway, buat teman-teman di sini, saya minta tolong di screenshot, habis itu di tag ke saya dan Bro Anthony Sudarsono Sudarsono ya, di tag saya Denny Santoso dan Anthony Sudarsono. Kemudian Anda share aha momen apa yang Anda udah pelajarin di sini. Oke? Nah, sekarang dari Bro Anthony, sebelum kita akhiri sesi ini, any last advice nih buat teman-teman yang sedang mencari jati diri, mencari passion, mencari mengenali diri. Any advice? Tadi banyak yang dicaci maki keluarganya, begitu. Advice-nya sih lebih banyak explore ya, lebih banyak explore sama dunia ini, lebih banyak adapt sama teknologi, lebih aware sama konten, karena menurutku kedepannya konten itu bakal gila banget sih. Kalau misalkan kalian nggak mulai dari sekarang, itu bakal kehilangan momentum banget. Dan apalagi kan ini ibaratnya TikTok itu bener-bener lagi masa-masa hotnya banget. Jangan sampai kamu ketinggalan kereta ketika aku mau buat konten, tapi karena aku malu akhirnya menyerah gitu. Nah, itu jangan sampai ke situ. Itu nanti kalian harus nungguin next aplikasi lagi yang bisa mengalahkan itu, nanti kalian nunggunya lama banget dan kalian nggak akan jadi apa-apa kalau misalkan belum memulai. Nah, mulai dulu aja supaya banyak banget yang kalian bisa progreskan dari sekarang. Mungkin itu sih. What is the best tip from you untuk ngilangin malu tadi? Untuk ngilangin malu, hilangin orang-orang yang harus bikin kita malu. Jadi kalau misalkan dulu di Instagram, kenapa aku mulai bisa lebih aware, lebih keluar semua, karena aku ngilangin dulu orang-orang yang memang sukanya nyinyirin aku blokin semua. Jadi bener-bener biar nggak ganggu sih, nggak ganggu apapun, dan aku jadi nggak punya rasa takut ketika posting nanti diituin sih. Family gimana tadi? Nah, family itu dulu sempat di blok, habis itu saya dimarahin, akhirnya ya memang harus kalau family ya nggak bisa diapa-apain sih. Memang family ya mau nggak mau lah. Oke, thank you so much Anthony ya. Dengerin nih teman-teman, pokoknya Anda harus progres dulu.
create konten lah. Bahkan kemarin ada yang nanya, dan aku nggak bisa bikin desain konten gitu-gitu kan. Saya ambil tisu, saya coret-coret jadi konten. Dan yang komen sejam ada hampir 100 orang. Hanya konten dari tisu aja, tisu toilet, coret-coret aja gitu kan. Jadi nggak ada namanya nggak bisa bikin konten sih sebenarnya. Anda harus benar-benar kayak, Anda baca buku lah. Anda baca buku, nonton YouTube orang lain. Jangan nontonin prank doang. Takutnya mau bikin konten tentang properti tapi nontonnya prank doang begitu kan, kagak ada hubungannya gitu. Kecuali Anda mau bikin prank tentang properti, ya lain lagi sih. Banyak yang di blog. Ya banyak di blog, pusing amat gitu kan. Jadi sebenarnya gini, teman-teman, nggak ada yang nggak bisa. Ada yang kemarin teman ada yang bilang kayak gini, dan saya bingung bikin, saya bingung cara menemukan market saya gitu. Terus saya nanya, terus apa yang sudah kamu lakukan? Jawabannya berhenti. Ya kalau berhenti ya berhenti akan stuck. Iya kan? Saya nggak tahu cara nyari konten. Terus apa yang kamu lakukan? Berhenti nggak bikin konten. Ya nggak dapet. Makanya sampai di kaos saya tulisnya apa sih? Income datang dari action, bukan dari belajar doang. Ya, jadi ada belajar action. Kurang lebih kayak gitu. So I think itu teman-teman, thank you so much buat Bro Anthony malam hari ini udah sharing, luar biasa menginspirasi teman-teman untuk berani start, meskipun dari keluarga juga ada beberapa yang agak noise gitu ya, teman-teman, don't worry, semua juga ngalamin. Ya, jadi hopefully ini menjadi pembelajaran. Sekali lagi, thank you so much sudah hadir di sini. Buat teman-teman juga, di screen share ya, di screenshot, di share ke teman-teman yang lain, kasih aha moment, dan don't forget untuk tag saya dan Bro Anthony di sini. I think itu aja, Bro Anthony, for today. Thank you so much udah hadir di live saya hari ini. Thank you juga buat teman-teman. Selamat malam, stay healthy, stay safe ya. Bye-bye guys. Selamat malam, thank you semuanya, thank you Ko Denny.